Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yahya Tarunajaya. Saya adalah salah satu pendamping akreditasi Puskesmas untuk wilayah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan saya juga bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Jadi awal mula saya membuat video ini adalah dikarenakan banyak teman-teman Puskesmas yang menanyakan bagaimana terkait tentang akreditasi Puskesmas. Soalnya banyak banyak yang mendengar kabar bahwa akreditasi puskesmas ada standar yang baru, ada ini baru lah pokoknya. EP-nya juga sedikit katanya kan. Jadi nanti akan saya jelaskan di video ini ya. Terus juga perlu diingat bahwa saya membuat video ini bertujuan untuk sharing informasi terkait akreditasi puskesmas. Jadi apabila ada teman-teman yang mempunyai informasi lebih, saya sangat harapkan bisa komen di video ini ya. Terus juga apabila Anda menyukai video ini, jangan lupa like and share agar sistem sharing informasi menjadi lebih luas. Oke, kita langsung aja ya masuk ke materinya daripada saya banyak omongan ya. Oke, silakan disimak. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi ya. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan materi dari paparan Dr. Gigi Fariha Hanum MKes. Beliau selaku Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Jadi beliau membawakan informasi tentang konsep penyelenggaraan akreditasi puskesmas ini pada saat Prarakerkesnas tahun 2020 Jakarta 18 Februari 2020 kemarin ya. Jadi di sini saya akan coba menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh beliau. Di sini banyak informasi yang penting menurut saya. Oke, kita langsung saja. Pertama ini yang dibahas oleh Dr. Fariha Hanum ini itu pendahuluan konsep penyelenggaraan survei akreditasi puskesmas, overview standar akreditasi puskesmas tahun 2020, ada siap 2020. Jadi kita udah dapat bocoran tentang eh, standar akreditasi puskesmas tahun 2020 seperti apa. Kemudian ada dukungan IT dalam penyelenggaraan akreditasi melalui sistem informasi akreditasi FKTP atau SIAF. Itu biasanya yang megang adalah dinas kabupaten ya. Oke, masuk ke pendahuluan. Jadi ini ada arahan Menteri Kesehatan terkait akreditasi. Yang pertama, persiapan dan penyelenggaraan akreditasi memerlukan biaya cukup tinggi dan menyita waktu, sehingga mempengaruhi pelayanan puskesmas. Benar banget, kita kemarin merasakan pada saat persiapan akreditasi puskesmas itu benar-benar memerlukan biaya yang sangat tinggi. Waktu juga, kerja keras juga teman-teman puskesmas. Terus juga, implementasi akreditasi puskesmas terkesan lebih banyak fokus pada penguatan upaya kesehatan perseorangan, UKP, sehingga dianggap kurang mendukung upaya kesehatan masyarakat, termasuk perbaikan pelayanan promotif, preventif, dan program prioritas nasional. Mungkin sebagian besar bisa dibilang seperti itu ya, karena kita lebih berfokus kepada pelayanan di dalam gedungnya. Padahal tujuan puskesmas sendiri adalah pada hakikatnya adalah untuk pelayanan di luar gedung, mulai dari promotif sampai preventif. Sehingga Menteri Kesehatan berkata bahwa akreditasi puskesmas harus disempurnakan. Konsepnya yang pertama yaitu meningkatkan peran dinas kesehatan dalam pembinaan dan proses penyelenggaraan akreditasi. Oke? Kemudian berfokus pada upaya promotif, preventif, dan program prioritas nasional (PPN). Kemudian efisiensi persiapan dan penyelenggaraan akreditasi. Oke, next ya. Kenapa akreditasi sangat penting? Karena ini sudah masuk RPJMN 2020 sampai 2024 loh. Jadi persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi pada tahun 2024 harus 100%. Itu juga sama rumah sakit karena ini udah masuk RPJMN ya. Next lagi, pengertian dan penyusunan akreditasi, saya kira semuanya sudah pada tahu ya. Akreditasi puskesmas adalah penilaian dan pengakuan oleh Kementerian Kesehatan terhadap upaya puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi puskesmas yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan setelah menerima pembinaan dari Dinas Kesehatan.
Disusun dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, melibatkan puskesmas, Dinkes kabupaten kota, Dinkes provinsi, lintas program, para pakar mutu, dan organisasi profesi. Oh, jadi pada saat penyusunan standar ini yang dilibatkan semuanya ada di situ. Next. Manfaat akreditasi. Perbaikan dalam pelaksanaan tata kelola upaya kesehatan masyarakat. Oke, jadi perbaikan dalam pelaksanaannya tata kelola UKM, admin dan UKP dalam mendukung promotif, preventif dan pencapaian PPN. Apa aja sih PPN? Itu ada 5 ya. Stunting, AKI-AKN, imunisasi, TB dan PTM. Kemudian meningkatkan kinerja individu dan puskesmas dalam memberikan pelayanan, terutama promotif preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta puskesmas sebagai institusi. Saya ngap sekali ya pakai masker ini. Meningkatkan perbaikan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan, itu wajib. Meningkatkan tata kelola dan manajemen puskesmas sehingga bermanfaat terhadap peningkatan program puskesmas. Oke. Tren puskesmas terakreditasi. Oh. Oke, jadi pada tahun 2019 itu ada 10.134 puskesmas yang mengusulkan untuk disurvei. Ya. Kemudian jumlah puskesmas yang terakreditasinya ada 9.153, jadi sekitar 90,2%. Jadi lumayan, wow, banyak sekali puskesmas kita ternyata di Indonesia ini ya. Oke, terus ini kondisi pada saat akreditasi sebelumnya ya. Pembiayaan dianggap mahal. Pembiayaan dianggap mahal. Kondisi standar tidak memenuhi persyaratan izin operasional. Oh, jadi ini kemarin gini. Kenapa ini disebut tantangan penyelenggaraan nih? Jadi pada saat kita diakreditasi kemarin, patokan kita otomatis adalah Permenkes 75 ya, 75 tahun 2014 tentang puskesmas terkait standar itu, standar SDM, sarana prasarana dan alkes. Makanya pembiayaannya mahal ya karena kita menuhin itu. Kemudian sebagian penugasan surveyor belum berdasarkan regionalisasi. Wow, ini menarik. Iya, karena kemarin surveyornya memang dari luar, tidak ada yang dari regional Provinsi Kalimantan Tengah. Ada sih itu pada saat di akhir-akhir tahun biasanya karena sudah kehabisan surveyor kan biasanya. Kemudian pendampingan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kurang optimal sehingga ada puskesmas yang memanfaatkan lembaga konsultan swasta. Mungkin sebagian kecil lah ya, ada yang pakai konsultan swasta. Kemudian penerapan standar belum menjadi budaya. Persiapan akreditasi dilakukan menjelang survei, penyekapan dokumen, internalisasi standar dan lain-lain sehingga menyita waktu dan mempengaruhi pelayanan. Jadi gini, mungkin di sini saya agak sedikit berargumen dengan alasan gini. Puskesmas disuguhi akreditasi pada tahun 2016, sehingga eh, kita tahu pada sebelumnya puskesmas itu kondisinya seperti apa. Pada saat mengenal akreditasi barulah kita tahu ternyata standarnya seperti ini loh. Kita harus seperti ini. Dan itu kita mau nggak mau terpaksa harus maju di tahun itu. Jadi dalam persiapan selama 1 tahun aja, persiapan selama 1 tahun ini sudah, menurut saya sendiri sebagai pendamping udah luar biasa yang dilakukan puskesmas. Karena ini merubah budaya yang sudah terjadi di puskesmas puluhan tahun lamanya. Ya, eh, semenjak kenal akreditasi ini sudah, wow, udah luar biasa lah udah. Dari segi tampilan puskesmasnya udah mantep, dari segi sistemnya udah jalan. Jadi gak ada lagi yang kayak dulu-dulu tuh puskesmas isinya cuman ngobatin orang kayak gitu kan. Sekarang udah lebih tertata. Jadi penting banget kenapa harus akreditasi ini ada. Persiapan dilakukan menjelang survei ya, ya mau nggak mau seperti itu karena kita diwajibkan untuk mengusulkan 1 tahun sebelumnya. Ya, tidak bisa kita tidak bisa mengusulkan 2 tahun sebelumnya. Jadi kita punya panjang waktu persiapan. Lokusnya kan udah ditentuin. Oke, terus
Implementasi standar akreditasi terkesan berfokus UKP dan kurang mendukung perbaikan pelayanan promotif preventif. Hmm, mungkin sebagian besar ya. Sebagian besar seperti itu sih. Karena kita lebih fokusnya ke UKP. Karena UKP kemarin itu EP-nya paling banyak katanya gitu kan biasa. Terus surveyor. Jumlah dan distribusi surveyor. Benar sekali, jumlah dan distribusi surveyor sangat kurang ya. Karena puskesmasnya ada 10.000, bayangin aja. Kemudian potensi gratifikasi dan pelanggaran etika. Potensi gratifikasi mungkin ada potensi, cuman enggak lah menurut saya. Surveyor punya kode etik kok. Dan mereka orang-orang yang profesional menurut saya. Kemudian subjektivitas surveyor, jarang juga sih. Surveyor ASN meninggalkan tugas cukup lama karena menjalankan tugas survei. Iya benar, ini banyak banyak sekali surveyor yang masih berstatus sebagai pegawai negeri, itu mau nggak mau harus meninggalkan meninggalkan tugas cukup lama ya karena survei bisa makan waktu 1 minggu untuk daerah yang sangat terpencil. Nah, itu jadi mau nggak mau ya harus meninggalkan itu. Kemudian penyambutan surveyor yang berlebihan, penyambutan yang berlebihan. Eh, jadi gini, kenapa kita di sini ada kata-kata penyambutan surveyor yang berlebihan? Mungkin ada pengalungan segala macam gitu ya. Jadi saran saya sebagai sebagai apa ya? Sebagai tim pendamping. Jadi gini, eh, akan lebih baik apabila surveyornya dari luar, akan lebih baik apabila kita mengenalkan budaya itu. Jadi kami kemarin pada saat surveyor datang, yang kita tampilkan pada saat penyambutan surveyor itu tari-tarian khas daerah sini. Karena tujuannya kita ingin mensosialisasikan budaya kita bahwa kita punya seperti ini, Kalimantan Tengah punya ini. Jadi tidak perlu yang pengalungan ini, karpet merah, nggak perlu sih. Karena surveyor juga nggak suka. Terus juga penyambutan pun diusahakan jangan terlalu lama. Karena mereka lebih lebih perlu waktu untuk membedah dokumennya, untuk mengetahui sistem di puskesmas Anda seperti apa. Karena setiap kata-kata dari surveyor itu merupakan sebuah sebuah apa ya? Sebuah potensi untuk merubah puskesmas menjadi lebih baik. Jadi jangan sia-siakan semenit 2 menit ya untuk penyambutan yang berlebihan. Oke, lanjut konsep penyelenggaraan akreditasi puskesmas. Masker ini. Mekanisme penyelenggaraan akreditasi puskesmas FKTP sesuai PMK 46 2015. Oh, ini jadi alur seperti biasa, alur untuk eh, pengusulan survei ini. Ya, ini permohonan survei. Jadi, Puskesmas membuat permohonan survei pada dinas kabupaten, kemudian dinas kabupaten meneruskan ke dinas provinsi kemudian teruskan ke komisi. Baru dari komisi nanti menunjuk tim surveyor untuk melakukan survei ke puskesmas. Kemudian akan muncul rekomendasi hasil survei ini munculnya di Siap sih kemarin itu ya. Tahun kemarin udah bagus banget sih ini sistemnya. Jadi muncul di Siapnya pun cepet. Muncul di Siapnya cepet. Saya kira ini semuanya sudah tahu ya. Kita lanjut. Sistem peningkatan mutu puskesmas. Ini baru nih. Konsep pelaksanaan akreditasi puskesmas menggambarkan tentang peningkatan mutu puskesmas sebagai sebuah sistem yang disebut Sistem Peningkatan Mutu Puskesmas (SPMP) yang terdiri dari 2 sub, yaitu Sistem Peningkatan Mutu Internal Puskesmas (SPMIP) dan Sistem Peningkatan Mutu Eksternal Puskesmas (SPMEP) atau akreditasi. Oke. Jadi ini konsep akreditasi untuk tahun 2020 ini lebih kepada peningkatan mutunya. Jadi ada 2 sistem, yaitu sistem peningkatan mutu internal dan ada eksternal. Yang internal adalah merupakan kegiatan sistemik dalam membangun budaya mutu yang difasilitasi oleh tim peningkatan mutu internal puskesmas PMIP yang dibentuk oleh Dinkes kabupaten atau kota. Oh, jadi begitu. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus membentuk tim PMIP
peningkatan mutu internal puskesmas untuk memfasilitasi sistem peningkatan mutu internal di puskesmas itu. Kemudian yang eksternalnya ini dari mana nih? Oh, sedangkan yang eksternalnya merupakan kegiatan penilaian mutu melalui akreditasi oleh tim peningkatan mutu eksternal di tingkat provinsi yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan. Oh, ini surveyor, otomatis surveyor. Oke, jadi supaya mudah kita ingatnya gini, konsepnya ada dua, yaitu pendekatan mutu internal dan eksternal. Internal ini akan difasilitasi oleh Dinkes Kabupaten Kota melalui tim peningkatan mutu internal puskesmas yang dibentuk oleh kepala dinas nanti ya. Kemudian untuk peningkatan mutu eksternalnya merupakan kegiatan penilaian mutu atau survei ya. Survei akreditasi oleh tim peningkatan mutu eksternal puskesmas PMEP di tingkat provinsi yang ditugaskan oleh oh sepertinya ini nanti yang survei di puskesmas adalah surveyor provinsi. Sepertinya seperti itu sih kalau saya baca dari sini. Nanti kita lihat ya ke bawahnya. Oke, ini mekanisme penyelenggaraan survei akreditasi puskesmas usulan. Kita lihat dari pertama. Oke, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui tim PMIP, peningkatan mutu internal puskesmas, yang isinya adalah jajaran Dinas Kesehatan, surveyor apabila ada di Kabupaten Kota, dan puskesmas sebagai percontohan yang tergabung dalam tim ini, melakukan pembinaan prasurvei ke puskesmas. Setelah dilakukan pembinaan, ya puskesmas akan melakukan self assessment atau penilaian diri sendiri ya. Penilaian diri sendiri. Kemudian hasil SA tersebut diverifikasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Apabila sudah di perip, itu akan kemudian diteruskan membuat rekomendasi ke provinsi, Dinkes provinsi. Kemudian di Dinkes provinsi ini rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini jatuhnya ke tim PMEP, yaitu surveyor yang berdomisili di provinsi. Ya, surveyor yang berdomisili di provinsi ini tergabung dalam tim PMEP. Kemudian tim PMEP ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk penentuan pelaksanaan survei. Ya. Jadi otomatis nanti Kemenkes akan menugaskan tim PMP ini untuk melaksanakan survei ke puskesmas ini ya. Sepertinya seperti itu sih, saya lihat dari bagannya. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga mempunyai tim validator dan pengembangan standar. Jadi mereka akan memvalidasi hasil pelaksanaan survei tersebut. Setelah divalidasi, baru akan ada penetapan status akreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Apabila sudah ditetapkan, nanti akan ditembuskan ke Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota, dan Puskesmas itu sendiri. Oke, saya kira oke. Ada yang baru ya. Nah, ini mekanisme pembinaan pasca akreditasi. Apa sih yang harus kita bina? Ini kan tadi ada pembinaan nih. Nih, pembinaan prasurvei. Apa sih yang harus kita bina? Yang pertama, ini pertama penetapan status akreditasi. Oke, jadi Kementerian sudah menetapkan status akreditasi puskesmas. Kemudian, ini biasanya kalau sudah ditetapkan hasil akreditasi, biasanya ada rekomendasi hasil survei ya. Saya tahu itu ada. Itu ada di SIAF kemarin itu. Jadi pada saat apa sih namanya itu? Hasilnya keluar, informasi ini media utama atau apa itu ada bersamaan dengan rekomendasi hasil survei. Puskesmas harus melakukan tiga ini. Pertama, penyusunan dan tindak lanjut PPS. Kemudian melaksanakan pengukuran indikator mutu dan melaksanakan pelaporan insiden keselamatan pasien. Apa itu PPS? PPS ini adalah perencanaan perubahan strategis. Jadi isinya adalah bagaimana perencanaan kita terhadap rekomendasi hasil survei. Rekomendasi hasil survei yang didapatkan dari kementerian itu kemudian harus dibikin PPS-nya. Jadi semacam apa ya? Gimana ya jelasinnya? Semacam planning kita, jadwal kita terkait misalkan gini. Misalkan
rekomendasi hasil surveinya, sistem pembinaan oleh ini masih kurang. Nah, jadi di PPS-nya itu nanti dibuatkan tindak lanjutnya dan kapan pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira ada kok di internet, ada, pasti ada contoh PPS ada. Penyusunan tindak lanjut PPS. Jadi itu PPS-nya disusun dulu dan ditindaklanjuti. Apabila hal tersebut memungkinkan untuk ditindaklanjuti ya. Karena ada yang perencanaan yang sifatnya bukan bulanan, ada yang 3 bulan, ada yang semester, ada yang tahunan, gitu ya. Kemudian melaksanakan pengukuran indikator mutu. Ini jadi indikator mutu yang ditetapkan oleh masing-masing puskesmas itu harus diukur, jangan cuma ditetapkan ya. Sudah diukur pun harus dianalisis apabila ada capaian yang masih rendah. Kemudian melaksanakan pelaporan insiden keselamatan pasien. Oke. Kemudian sesudah puskesmas melakukan ini, itu akan diverifikasi. Ini dikirimkan ke Dinkes. Diverifikasi dulu di Dinkes oleh tim PMIP, Dinas Kesehatan, Surveyor, dan Puskesmas sebagai pencontohan. Kemudian pembinaan, baru kita melaksanakan pembinaan. Pembinaannya isinya apa? Progres tindak lanjut PPS-nya gimana. Jadi kita telusuri nih PPS-nya satu-satu. Ini udah nggak dilaksanain, ini udah nggak. Gitu. Kemudian pengukuran indikator mutunya dan pelaporan insiden KP-nya. Dinkes akan ke puskesmas. Kemudian, bila sudah clear semuanya ini, baru Dinkes Kabupaten Kota boleh membuat surat rekomendasi dengan melampirkan PPS, pengukuran IM dan KP ini ke Dinkes Provinsi. Karena di Dinkes Provinsi itu akan dianalisa oleh tim PMEP. Oh, oke, menarik. Setelah itu baru tim PMPP akan turun lagi nih puskesmas untuk memverifikasi PPS tersebut. Terus juga Dinkes Provinsi berhak untuk melakukan monef ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota terkait terkait bagaimana sih pembinaannya. Kira seperti itu ya. Next. Gambaran pengembangan penyelenggaraan akreditasi puskesmas. Oke. Mulai dari peran Kemenkes. Kemenkes pada tahun 2015, versi 2015, maksudnya versi akreditasi 2015. Ini penyelenggaraan akreditasinya melalui komisi akreditasi sebagai penyelenggara ya. 2019 juga tetap komisi. Pada saat tahun 2020 ini, udah Kementerian Kesehatan menyelenggarakan akreditasi, penugasan surveyor, proses validasi, dan status akreditasi puskesmas. Jadi langsung dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Entah komisinya masih ada atau saya nggak tahu nih, apakah ini salah ketik atau apa ya. Kemudian peran Dinkes Provinsi untuk yang versi 2015 itu mengeluarkan rekomendasi usulan survei berdasarkan usulan kabupaten. Ya benar, seperti itu. Sekarang versi 2020-nya lebih banyak perannya. Wow. Mengorganisir pelaksanaan survei akreditasi tim PME melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan verifikasi upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar. Jadi berat sih tugasnya itu. Terus juga peran Dinkes Kabupaten Kota. Dulunya di 2015 kita nyusun roadmap akreditasi udah. Kemudian melakukan pendampingan pra dan pasca sudah. Pengusulan survei akreditasi ke Dinkes Provinsi juga sudah. Sekarang di 2020 ini melakukan pembinaan dan verifikasi dalam memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan upaya mutu di puskesmas sesuai standar. Jadi banyak ya. Wow. Waktu survei menjadi dari 3 hari, sekarang menjadi 2 hari efektif. Kemudian surveyornya juga cuma 2 orang dan regionalisasi. Nah di sini regionalisasi di sini berarti surveyor yang akan ditugaskan untuk melaksanakan survei adalah surveyor dari provinsi masing-masing. Jadi misalkan kami di Kabupaten Katingan berarti surveyornya adalah dari Provinsi Kalimantan Tengah. Seperti itu kira-kira ya. Terus ini overview standar akreditasi Puskesmas tahun 2020, siap 2020. Oke. Kita langsung lihat yang 2020 ya. Yang 2020 kita tetap 5 bab seperti bocoran di 2019 sebelumnya, tetap 5 bab.
Standarnya menjadi 34, kriterianya 82, dan EP-nya cuma 318. Wow, dari 776 ya, bukan 766 nih, salah nih. 776 menjadi 318, ada sekitar 400-an, 450-an ya kurangnya enggak? Ya, 450-an. Lumayan banyak berkurang, teman nggak terlalu yakin deh berkurang. Soalnya saya pernah baca yang siap 2019. Ini berkurang dikarenakan di satu EP-nya dipadatkan ya nih. Jadi di satu EP yang awalnya dulu cuman minta SK ini, ya kan? Sekarang dipadatkan. Jadi satu EP itu bisa mulai dari planningnya sampai sampai evaluasinya udah di situ di satu EP doang gitu kan. Jadi cuman nggak apa-apa sih. Jadinya daripada versi yang dulu itu agak berantakan. Berantakannya karena nggak sistematis. Jadi kita bingung nih di bab ini, bab ini, bab ini. Jadi bolak-balik mabuk sendiri. Kemudian terkait isinya standar akreditasi puskesmas difokuskan upaya promotif dan preventif pada program prioritas nasional. Oke. Untuk bab mutu disatukan dalam satu bab yang difokuskan peningkatan mutu upaya preventif pada program prioritas nasional. Jadi kemarin yang dulu itu kan di bab 3, 6, 9. Mutu admin, mutu UKM, dan mutu KP. Sekarang jadikan satu bab di bab 4 atau 5 ya. Saya lupa. Bentar. Nah, di bab 5 untuk mutu. Jadi ini 5 babnya. Yang pertama, kepemimpinan manajemen puskesmas KMP, kemudian penyelenggaraan UKM, kemudian penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan penunjang. Jadi bukan UKP lagi namanya ya. Jadi UKPP, ada penunjangnya. Kemudian yang keempat, program prioritas nasional. Dan yang kelima, peningkatan mutu puskesmas. Jadi yang kelima ini adalah gabungan 369 di yang instrumen yang dulu. Untuk yang KMP ini gabungan 1 dan 2 mungkin ya. 1, 2, ini gabungan 45, ini 78, ini baru, ini 369. Kira-kira seperti itu. Sehingga EP-nya ada 318. Next, isinya ini. Perencanaan. Oh ya, jadi buat teman-teman yang udah ada draft siap 2019, mungkin bisa dilihat karena kita sampai sekarang kita belum nemu nih, belum belum ada dapat instrumen yang barunya, belum ada dapat siap 2020, jadi cuma dikasih seperti ini. Jadi gimana sih caranya agar kita bisa siap-siap lebih awal gitu. Siap-siap lebih awal saya kira kita kemarin kalau nggak salah dapat kan itu draft siap 2019. Dapat kan ya. Jadi kita liatin aja tuh dari situ. Disesuaiin nih untuk standar 11 sama nggak perencanaan. Kalau sama dia EP-nya berapa? Bilang kalau 9 berarti sama. Kita ambil itu disiapin aja. Gitu ya. Selanjutnya juga gitu. Ini daripada saya baca banyak, jadi kilas-kilas ya. Oh, di sini ada yang baru, yang barunya ini. Di standar 1.7 ada peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam upaya peningkatan mutu puskesmas. Ada 13 CP loh. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota akan lebih ikut andil dalam hal penyiapan akreditasi puskesmas. Saya kurang tahu nih isinya tentang apa karena kita nggak ada nih EP-nya di sini di paparan ibu ini. Kemudian PISPK dan Germas ini bikinkan satu standar sendiri. Untuk yang UKPP tetap dari pendaftaran sampai dengan formasi. Informasi. Terus ini program prioritas nasional. Pertama pencegahan dan penurunan stunting. Ada 1 kriteria dan ada 8 EP. Penurunan AKB itu ada 9 EP. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi ada 8. Penanggulangan TB ada 7. Pengendalian PTM dan faktor risiko ada 6. Jadi untuk program prioritas nasional ada 38 EP di situ. 280 poin nilainya plus 10. Jadi gambaran elemen penilaian antara lain pertama
Penetapan sasaran. Oke, penetapan sasaran dari semua ini kita otomatis tahu sasarannya berapa kan pasti. Kemudian tercapainya indikator yang telah ditentukan dari semua PPN ini, otomatis kita ada membuat indikatornya kan, dan indikatornya harus tercapai. Sekalipun tidak tercapai, harus dianalisis dan ditindaklanjut supaya siklus POAC, PDCA-nya jalan ya, siklus PDCA-nya. Karena em, yang namanya mutu itu adalah eh, sesuatu yang misalkan ada yang tidak tercapai akan tetapi kita tetap berusaha untuk mencapai hal tersebut dengan menindaklanjutinya. Itu udah upaya peningkatan mutu, udah itu namanya upaya peningkatan mutu udah. Jangan kayak yang dulu-dulu, kita sekadar melaksanakan doang tanpa kita analisis. Ya udah kita laksanakan capainya berapa ya segini, udah. Oh rendah, ya udah memang gitu. Nggak bisa gitulah zaman sekarang. Kemudian penetapan program kerja melalui upaya-upaya promotif preventif. Jadi sekali lagi di sini banyak kita dengar promotif dan preventif. Tidak kan pencegahan ya, promosi kesehatan dan pencegahan. Pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasikan lintas program dan lintas sektor. Jangan lupa untuk setiap kegiatan yang di sini dan kegiatan lainnya juga ya, tetap harus koordinasi Linprok dan Linsek. Kemudian pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut seperti saya bilang tadi, PDCA-nya harus jalan. Pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Benar sekali ini kadang lupa. Kita kasihkan kerja tapi lupa nyatat, lupa ngelapor. Jadinya semuanya useless. Kemudian perbedaan antar program berada pada ketersediaan logistik, termasuk pengelolaannya, misal rantai vaksinnya serta ketersediaan peralatan. Kemudian pelaksanaan pengobatan sesuai dengan PPK 1. Jadi masing-masing ini ketersediaan logistiknya juga harus dijaga ya. TB obat kategorinya harus dijaga, untuk imunisasi, vaksinnya, sebagainya. Masuk ke peningkatan mutu puskesmas. Ada 5 standar. Yang pertama, program peringatan mutu termasuk pengukuran indikator mutu. Kemudian ada manajemen risiko, ada sasaran keselamatan pasien, ada pelaporan insiden keselamatan pasien, dan pencegahan dan pengendalian infeksi PPI. Kira ini kemarin tertuang di bab 9 ya. Untuk yang ini gabung sih ini, gabung. Oke, lanjut konsep pendekatan akreditasi puskesmas dengan standar dan instrumen akreditasi tahun 2020. Sebagai input, itu adalah bab 1 itu sebagai inputnya. Kepemimpinan dan manajemen puskesmas sebagai inputnya. Kemudian ada prosesnya, itu ada di UKM dan UKPP. Outputnya itu ada di PPN dan PMPU ini udah bagus. Instrumen yang ini udah jelas banget nih, sistematis. Jadi bab 1 itu inputnya, data-data yang ada di dalamnya kan. Terus bab 2 bab 3 ini adalah prosesnya yang sudah berjalan, luar gedung maupun dalam gedung. Ketiga adalah outputnya, capaian-capaian, indikator mutunya gimana, permasalahan di lapangan seperti apa. Wah, lanjut yang terakhir ini adalah dukungan IT dalam penyelenggaraan akreditasi melalui sistem informasi akreditasi FKTP siap. Jadi tampilannya seperti ini ya kira-kira. Ini biasanya tahun kemarin ini masih dipegang oleh Dinas Kesehatan. Kita belum tahu ya tahun tahun depan nanti seperti apa sistemnya. Saya kira masih tetap sama sih. Karena di sini kita ngisi usulan surveinya ngisi di sini. Ngisi di sini ya, mulai dari profil puskesmasnya, SA, SA akhirnya kita upload di sini. Surat permohonan surveinya kita upload di sini juga. Usulan dari kabupaten kota. Terus juga yang terbaiknya dari siap yang terbaru ini hasil survei kemarin cepet. Jadi ada yang cuma seminggu udah keluar tuh hasil surveinya. Seperti yang dulu kan kita sempat lama, puskesmas itu sempat tertidur ya. Jadi sudah disurvei di tahun ini, tahun depan baru dapat rekomendasi hasil surveinya. Ini kemarin yang tahun kemarin udah gercep sih. Udah
Anggapan di survei hari ini, seminggu kemudian udah keluar surveinya. Udah ada rekomendasinya. Langsung bisa dibikin PPS-nya. Mantap udah pokoknya. Saya kira ini masih untuk siap, masih dipegang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan. Dinas Kesehatan Kabupaten masing-masing. Jadi tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Oke, terima kasih. Saya kira itu sih ya. Oke, saya kira sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bila teman-teman yang mempunyai informasi lebih terkait akreditasi, mohon untuk komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share apabila Anda menyukainya. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman atau salah penjelasan yang saya berikan, karena di sini saya sifatnya sharing informasi. Jadi apabila saya ada salah memahami hal tersebut, mohon dimaklumi dan mohon untuk diperbaiki. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk menonton video ini. Saya kira itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.